santai kalau kita tadi santai KPPN balik. Nah teman-teman, kita kan akhir-akhir ini mendengar tentang UMI ya. Sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa itu UMI? Nah bagi teman-teman yang belum terlalu paham nih tentang UMI, kita telah menghadirkan narasumber yang hebat banget di bidang UMI, yaitu Kepala Seksi Bank Ibu Hani Nasution. Ibu Hani, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Rizwa. Dan Joshua sendiri semangat ya, Baik. walaupun hari sudah sore, tetap semangat. Tetap semangat. Nah, kan kita membahas tentang UMI nih. UMI itu sebenarnya apa sih Bu? UMI itu adalah pembiayaan ultramikro yang termasuk bagian dari UMKM. Dalam mendorong UMKM, itu Kementerian Keuangan telah melaksanakan pembiayaan, yaitu pembiayaan KUR dan pembiayaan UMI. Kalau pembiayaan KUR itu dalam bentuk subsidi bunga dan pembiayaan UMI dalam bentuk dana bergulir. Nah, Dan kredit usaha rakyat itu, KUR itu kan sudah diketahui bersama adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur yang layak namun belum memiliki agunan tambahan. Begitu Pak. berarti UMI itu untuk debitur ya Bu ya, peminjam. Iya, betul. Sebenarnya tujuan dari KUR tadi apa? Program KUR itu bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha yang produktif dan meningkatkan kapasitas daya saing bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Itu serta mendorong individu atau perseorangan ya, badan usaha juga maupun kelompok usaha yang produktif dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Oke baik, jadi UMI ini boleh untuk perseorangan, boleh juga untuk badan usaha. Perseorangan yang memiliki usaha. Oh. Nah, proses bagaimana sih pembiayaan UMI ini? Kalau pembiayaan UMI atau ultramikro itu adalah program fasilitas pembiayaan kepada usaha ultramikro, yaitu di bawah mikro lagi ya, ultramikro. Iya betul. Yang disalurkan oleh BLUPIP, Pusat Investasi Pemerintah, yang di bawah Kementerian Keuangan itu, tepatnya di bawah Direktorat SNI. Nah, untuk penyaluran UMI, apakah Kementerian Keuangan ada perwakilannya nggak Bu di daerah? Kalau perwakil dalam penyaluran UMI Di daerah ini? itu contohnya Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN, seperti kita KPPN kali ini. Nah, tadi kan ada Kanwil sama KPPN ya Bu ya? Nah, apa sih yang mereka lakukan? Kanwil kontribusi Kanwil sama KPPN ini? Kalau kontribusi dari perwakilan itu yang di daerah itu dapat membantu dalam perluasan jangkauan penyaluran pembiayaan UMI kepada pelaku usaha mikro tadi, usaha ultramikro, melalui berbagai kegiatan, contohnya seperti sosialisasi dalam pembiayaan UMI baik secara langsung ke pelaku maupun dengan skema kerjasama dengan pihak lain dalam pembiayaan ultramikro atau UMKM. Selain itu, kantor perwakilan Kemenku itu juga dapat melakukan inisiasi untuk kerjasama dengan pihak pemerintah daerah atau Pemda agar program pembiayaan UMI ini memiliki jangkauannya lebih luas dan dapat diakses oleh pelaku usaha ultramikro. Baik, berarti Kanwil sama KPPN ini ada sosialisasi juga ya Bu, ke para debitur atau calon peminjam ini Bu. Nah, kalau untuk prosedur pembayaran atau penyaluran UMI ini ada prosedurnya, step-stepnya, langkah-langkahnya. Oh, ada Joshua. Awalnya itu kan tujuan program ultramikro itu seperti saya sebutkan tadi itu menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultramikro dan menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh pemerintah. Sedangkan sasaran pembiayaannya itu untuk pengusaha ultramikro yang tidak sedang dibiayai oleh kredit program pemerintah yang bisa dibuktikan dengan validasi sistem kita ada sistem SIKP, itu sistem informasi kredit program UMI.
serta dimiliki oleh warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK itu ya, nomor induk kependudukan pada IKTP atau surat keterangan pengganti IKTP. Baik, berarti ada persyaratannya juga ya Bu ya. Jadi harus warga WNI yang punya nomor induk Ya, kependudukan, satu lagi. surat keterangan tadi Bu ya, pengganti, surat keterangan pengganti NIK-nya. Oke. Kan ada dua tadi, satu WNI, satu lagi tidak sedang dibiayai oleh kredit pemerintah. Berarti tidak ada fasilitas Dia yang tidak lain ya. seperti kur, dia nggak boleh menyampur minyak bumi juga nggak boleh, nggak bisa. Berarti ngomong-ngomong tentang kur dan bumi ya Bu ya, adakah Bu perbedaan antara si bumi ini dan kur? Pasti ada. Kalau di UMI itu kan plafonnya itu hanya sampai 20 juta. Di tahun 2020 ini, kalau dari 2017 itu 10 juta. Di 2022 ini dinaikkan menjadi plafonnya 20 juta. Sedangkan kalau kur itu bisa sampai 25 juta itu untuk mikro, sedangkan untuk yang retail itu bisa 25 sampai 500 juta kalau di kur. Dan perbedaan lainnya itu kalau UMI sumber dananya dari PIP tadi kan, kalau di kur sumber dananya dari masing-masing bank penyalur. Sedangkan dalam konsep skemanya itu kalau bumi dana bergulir, kalau kur itu kan subsidi bunga oleh pemerintah. Jadi ada perbedaan ya Bu ya antara bumi dan kur ini. Nah tadi kalau bumi dia plafonnya sampai dengan 20 juta. 20 juta. Kalau untuk si kur ini bisa sampai dengan 25 juta yang untuk mikro, dan yang untuk retail sekitar 200 sampai 500 juta. Yes. Benar ya, Bu ya? Oke. Nah selanjutnya tentang ini kan tadi ada penyalur ya Bu ya. Penyalurnya ini ada kriteria khusus kan supaya Kalau penyalur UMI atau penyalur kur? Kalau penyalur UMI ya? penyalur ini. Oh, penyalur UMI itu kan LKBB dia, lembaga keuangan bukan bank. Kalau kur itu bankable. Jadi kalau kriteria penyalur UMI LKBB ini harus memiliki pengalaman dalam pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah paling lama 2 tahun dan sehat serta berkinerja baik. Terus wajibnya itu mereka harus memiliki sistem yang terkoneksi atau kompatibel dengan sistem informasi yang digunakan oleh PIP tadi. Yaitu apa tadi, sistem apa tadi? SIKP. Ya. Berarti ada kriteria khusus juga Bu ya sebagai penyalur ya. Tadi ada sehat dan berkinerja baik. Iya. Berarti tidak boleh sembarangan Nggak ya. boleh sembarangan. Minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Untuk ini kan tadi udah bahas kriterianya Bu. Nah sekarang tentang proses stepnya penyaluran UMI. Kalau penyaluran UMI itu kan Awalnya disalurkan oleh PIP, Pusat Investasi Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan, terus disalurkan ke lembaga penyalur. Itu lembaga penyalur kita itu di UMI itu PNM, Pegadaian, BAV, Bahana Arta Ventura, dan koperasi-koperasi. Terus dari lembaga penyalur tadi dia ke lembaga linkage lagi untuk menyalurkan pembiayaan UMI dengan skema tidak langsung linkage. Lalu itu ada account officer, yaitu pegawai LKBB yang bertugas memberikan pendampingan dan melakukan pemantauan langsung kepada debitur. Mereka melakukan pemantauan ke lapangan, melihat usaha debitur UMI tadi. Dan kalau debitur dan langsung bisa dari officer tadi disalurkan ke debitur, yaitu debitur yang merupakan usaha mikro yang memperoleh pembiayaan UMI. Tadi Ibu telah sedikit menjelaskan tentang pegadaian, ada juga tadi LKBB tadi. Ya. Nah lebih detail lagi Bu, ada syarat khusus kan? Misalkan pegadaian harus ini, yang PNM harus ini. Oh, syarat kalau di pegadaian setahu saya itu dia melalui pola penyaluran langsung, tapi pegadaian harus memiliki agunan untuk debitur UMI. Kalau debitur UMI itu kan seharusnya dia tidak boleh meminjam tanpa agunan dan boleh tanpa dengan agunan. Nah di pegadaian inilah debitur UMI yang meminjam dengan agunan.
Kelebihannya itu dapat dilunasi sewaktu-waktu di pegadaian tadi. Itulah bedanya dengan yang lain. Kalau PNM itu tanpa agunan, koperasi tanpa agunan, pegadaian yang debitur umi memakai agunan. Kalau PNM itu permodalan nasional madani itu dengan penyaluran langsung juga. Produknya itu yang terkenal dengan mekar. KPPN Balige juga produk mekar semua yang debitur UPI milik KPPN Balige itu Kabupaten Toba, Samosir, Kumbang Hasundutan dan Tapanuli Utara. Itu keunggulannya itu tadi tanpa jaminan yang saya bilang ya. Tanpa agunan tadi. Iya, tanpa agunan. Kalau Bahana Arta Ventura juga sama. Penyalurannya itu beda ini, satu ini tidak langsung. Dia menyesuaikan dengan linkage lagi bekerja sama koperasi-koperasi. Dia membawahi beberapa koperasi. Langsung ke debiturnya Bu. Iya, biasanya debitur ini, UMI ini, yang koperasi-koperasi ini secara berkelompok. Iya. Berarti tadi antara pegadaian, antara PNS itu dan bahana juga tadi Bu ya, ada perbedaannya ya. Kalau pegadaian tadi dia harus ada agunan, dan kalau untuk PNS dia tanpa agunan. Dan yang untuk yang bahana tadi nggak langsung ke si debiturnya, ada ke link X lagi ya Bu. Dan perlu diketahui juga ini Joshua, 90% itu debitur UMI itu adalah wanita. Oh, nah saya baru tahu. Nah teman-teman baru tahu kan kalau ibu rumah tangga, ya, yang memiliki usaha ultra mikro, ultra gitu. Ternyata berarti debitur terbesar itu didominasi oleh wanita. Ya. Nah, bahas-bahas tentang si debitur ya Bu ya. Tadi kan kriteria untuk si penyalur. Nah, kalau untuk kriteria sebagai debitur atau peminjam ini apa ya? Kriterianya kayaknya tadi sudah saya sebutkan ya, tidak sedang dibiayai oleh kredit program. Lebih spesifik, lebih rinci lagi Bu. Tidak sedang kredit program seperti KUR tadi, tidak sedang dibiayai oleh kredit program pemerintah maksudnya, dimiliki oleh warga negara Indonesia yang memiliki, ya dibuktikan dengan NIK-nya tadi, nomor induk KTP melalui IKTP atau surat keterangan pengganti KTP. Berarti untuk debitur juga kriterianya ada juga ya Bu ya, yang lebih khusus lagi. Boleh ke individu atau kelompok ya Bu ya. Dan perbedaannya kalau yang individu dia bisa dikenakan agunan, kalau yang untuk kelompok dia tidak dikenakan. Itu oleh koperasi itu kalau kelompok. Dan dia ditanggung renteng ya Bu ya. Tanggung renteng. Plafonnya tadi berapa kalau UMI? Plafonnya teman-teman, plafonnya berapa? Oh, 20 juta. Betul sekali Joshua. Nanti kita masih semangat ya teman-teman. Nah kali ini kita bahas tentang pendampingan kepada debitur ya Bu ya. Ini kan nggak mungkin debitur tiba-tiba datang langsung ke bank atau ke KPPN gitu. Ada pendampingan sendiri. Nah pendampingan dari lembaga linkage tadi yang Ibu sebutkan berupa apa ya Bu? Pendampingan itu berupa pemberian motivasi, konsultasi terkait usaha mereka, usaha debitur yang ultra tadi, peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, misalnya dia dari tenaga kerjanya satu bisa menjadi dua, bahkan bertambah, terus pengawasan terhadap debitur dan pendampingan lainnya. Berarti didampingi juga ya Bu ya oleh lembaga linkage tadi, iya, seperti pemberian motivasi, terus ada konsultasi juga. Ya, Nah kita kan Bu sudah memasuki era digital ya Bu ya. Kira-kira bagaimana sih agar si debitur atau peminjam ini bisa meminjam atau ya meminjam UMI tadi, pembiayaan UMI melalui sistem apa sih Bu? Kalau itu bagian penyalur itu harus terkoneksi dengan sistem SIKP Kementerian Keuangan tadi, menata usahakan pembiayaan ultra mikro melalui SIKP yang terkoneksi langsung antar sistem ke semua ya, dari penyalur tersistem juga ke SIKP bisa terkoneksi ke kalau KPPN itu kan diberi tugas oleh
debitur. Nah itu melalui SPKP itu Joshua kita rekam ketepatan datanya. Jadi dari beberapa per penyalur kita tahu berapa jumlah debiturnya per wilayah. Kalau kita kan wilayah lingkup KPPN Baligi. Yang 4 kabupaten tadi Iya, ya. di melalui SIKP UNI tersebut. Berarti untuk sistem informasi ada sangkut pautnya dengan BLU ya, BLU. Yang tadi itu Yang dari mengelola PIP itu, PIP tadi. sistem informasi kredit programnya. oh ternyata begitu ya Bu ya tentang UMI ini. Jadi UMI sebenarnya simple ya Bu ya, nggak ada persyaratan yang ribet atau sulit bagi debitur untuk melakukan jalur tadi. Sebab seumpama kalau ada keluarga Joshua atau tetangga Joshua yang kira-kira bisa Joshua kasih penjelasan, kan bisa menikmati pembiayaan UMI dari pemerintah ini. Nah, berarti untuk teman-teman yang mendengarkan mungkin ada tertarik melakukan peminjaman UMI. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti pembiayaan UMI ini bisa hubungi Ke penyalur Penyalur, ya. PNM atau pegadaian atau BAV tadi. atau mungkin bisa juga kontak ke Betul. kantor KPPN dulu ya Bu ya. KPPN Baligi. Terima kasih buat Ani sudah menjelaskan tentang ini, dan bagi teman-teman terima kasih setelah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.